Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas serat Nirata Praketa, Paduka Bahtara Pramarta. Kumohon ampun di bawah Paduka Bahtara Pramarta, Tuhan yang Maha Tinggi, yang sangat goib, yang senantiasa menjadi tujuan semedi dan bersemayam di tengah-tengah kegaiban yang gulita. Dipersemayamkan kehampaan, Bahtara Laksana Surya dengan perkasa memenuhi segala makhluk dengan cahaya yang gemilang, terang dan nyata, dianggap sebagai bercahaya dengan sendirinya, yang menyinari hati yang tak goyah dengan sepenuhnya. Dengan demikian, maka sudah selayaknya Bahtara terus-menerus ada di dalam hati yang sangat suci dan utama, agar menjadi syarat bagi hamba yang hendak mempergunakan lambang sebagai tongkat untuk mempelajari memegang teguh-teguh ilmu pengetahuan. Begitulah maksud hamba berdoa setiap hari dan malam untuk mohon perkenan Bahtara supaya memberi segala daya kepada hamba agar mampu merangkai kata-kata menjadi sanja. Karena hamba sangat dungu, karena selama-lamanya hamba adalah makhluk yang rendah dan dinistakan oleh dunia, maka jauhkanlah hamba dari ilmu karang mengarang, tak tahu rasa daripada buku-buku ilmu pengetahuan dan memaklumi arti ilmu agama. Hanya duka cita saja membebani hati yang meliputi bagaikan gulita yang merajalela. Hamba tak mampu meredahkan keduanya yang tiada tara, dan itulah sebabnya hamba mengikat sejak ini. Mustahillah katak dapat menikmati wangi baunya tunjung yang banyak berkembang di air. Berhari-hari dan bermalam-malam ia tinggal di tempat yang sama, tetapi tiada juga akan kebagusan bunga teratai. Berlainlah hal dengan lebah, dari jauh ia sudah tahu dengan segar. Seperti itulah kebodohan hamba yang hanya mengotori kaki para ahli yang bijaksana. Orang yang unggul dalam ilmu pengetahuan adalah teman daripada kebahagiaan dan akan pergi ke surga yang amat tinggi. Orang yang berhati jahat adalah taulat kedukaan yang sangat kuat menyekatkan dan tak dapat dipisahkan. Orang yang sangat berhati angkara tiada lain, dosalah temannya yang dimanja-manjanya. Inilah ketiga golongan teman. Pilih yang sebaik-baiknya dan ambillah. Ringkasnya, usahakanlah senantiasa bertemankan orang yang baik, budi bahasa dan sabar hati. Dan janganlah berteman dengan orang yang jahat dan tak dapat dipercaya, karena terang akan membawa bencana. Lihatlah si angsa yang berteman dengan burung gagak, seluruh keluarganya habis mati. Demikianlah orang yang tidak berhati-hati akan memenuhi bencana yang tak terhingga. Tetapi sangatlah susah untuk mengetahui orang yang bijaksana, hati-hati dan tulus hati. Bagai orang yang sangat bijaksana pun amat susahlah untuk mencari keselamatan. Bagi orang yang terpuji tingkah lakunya, masih jauh jugalah indera mencapai kesempurnaan ilmu. Karena hal itu sangat sukar dicapai. Bahkan Dewa Cakra pun harus diberi petunjuk untuk mencapainya, karena sangat sulitnya. Terangkanlah bahwa keyakinan hati itu sulit dicapai, kecuali dengan hati yang sangat teguh. Laksana orang mencari makan dengan menanam padi di tanah, ia harus sabar sekali. Dengan pertolongan orang lain,
maka keluarlah buah daripada biji yang ditanamnya. Barangkali demikianlah kiranya orang yang ingin mendapatkan nasib. Hendak mencapai kepandaian. Bagi orang yang hendak mencapai kepandaian yang tinggi, tidak lain kecuali bertindak dengan sabar. Demikianlah juga hendaknya dikerjakan oleh orang yang pandai hendak memikat gadis juwita. Demikianlah pula hendaknya hatimu bila mengabdi kepada raja, atau hendak mendaki puncak sebuah gunung. Itulah 4 perkara yang tak dapat dicapai dengan tergesa-gesa. Bulan pun bertambah besar, berdikit-dikit pada waktu paruh terang. Pohon beringin pun berasal dari biji yang sangat kecil dan tidak menjadi besar seketika. Demikian pula lebah penghisap madu, dengan berdikit-dikit tapi dengan teratur sehingga banyak terkumpul. Orang yang berusaha dengan tak berhenti-henti akan segera berhasil demikian dan akhirnya menjadi sempurna. Lagi pula segala kepandaian walaupun tampaknya tak berharga, hendaknya dipegang kuat-kuat. Lihatlah kepada si pedagang yang menyimpan baik-baik bermacam-macam benda. Untuk mendapatkan ia pergi ke berbagai daerah dan negeri. Maksudnya ialah agar tidak ada yang kurang bila ada orang yang hendak membelinya. Sesudah banyak hartanya, apa juga yang dikehendakinya dapat terlaksana. Tetapi tidak berhenti juga ia mencari benda-benda yang bernilai tinggi, agar ia senantiasa dan dapat berhasil dalam melaksanakan berbagai pekerjaan yang utama. Katanya, agar dapat menemukan kehidupan yang laksana permata yang tiada tara. Ringkanya tidak ada kenyataan yang betapapun baiknya melebihi amal yang saleh. Dengan sesungguhnya emas, permata dan perhiasan semuanya dapat binasa. Begitu juga istri, anak, sanak saudara akan terpisah pada suatu ketika. Bahkan yang trauma yaitu jiwa kita pun pada suatu ketika akan musnah. Karma dan loba. Kejayaan akan tertinggal di rumah pada waktu kita mati. Tiada lain hanyalah makam batasnya sanak saudara, anak dan istri. Hanyalah amal baik ataupun jahat pada waktu hidup dahulu yang menjadi petunjuk jalan. Benar atau salah diikuti oleh jiwa kemanapun jalannya selalu diturutkan. Karena tidak ada sebab orang yang mendapatkan kecelakaan dan duka cita selain dari karma yaitu kopa, angkara, yang menjadi janji menimbulkan lobah, tamak dan akhirnya menyebabkan moha, kebingungan yang tak pernah reda. Moha menimbulkan mada kemabukan, mada menimbulkan matsara iri, hujana pikiran jahat, katungka kebabalan, dan garwito kecerobohan di dalam hati. Bila demikian halnya tentulah kamu menemui bencana karena kebabalan itu sendiri. Kalau halmu seperti itu, tentulah yang lautan yang bertapa hebatnya akan terseberangi dan menikam yang di mulut ikan makara yang dahsyat pun dapat diambil dengan mudah. Sungguh, ular yang marah akan menjadi karangan bunga yang menghiasi kepala. Tidak demikian halnya dengan orang yang berhati jahat. Ia sangat durhaka, sehingga pemberantasan daripada sifat jahatnya itu sangat sukar dilakukan. Teranglah bahwa payung dapat menahan panas matahari. Berapapun juga teriknya, teranglah bahwa air dapat memadamkan api. Berapapun juga berkobar nyalanya gajah yang buas dapat ditahan dengan pengait. Penyakit yang berbahaya dapat diobati. Tetapi orang yang pemarah, tidak ada obatnya yang dapat meredakannya dan mengubah menjadi sabar. Anai-anai mencapai juga api yang panas, karena mengira cahayanya memberi sukacita burung-burung dengan bersemangat mengunjungi burung pemikat di dalam pasangan. Karena ingin akan suaranya yang halus
menyenangkan hati dan hilanglah kecuragaannya. Akhirnya, terjeratlah mereka karena hatinya yang terlalu ingin menyebabkan duka citanya. Sungguh, orang-orang pun akan demikian pula halnya bila tidak dapat mengendalikan hatinya. Karena raga keinginan senantiasa membelenggu hati orang-orang dengan kokoh dan kuatnya, menyebabkan kemabukan dan kebingungan bertahta dengan sangat kuat di hati dan memenuhi selama-lamanya. Teranglah bahwa hal ini menimbulkan kekacauan, karena orang-orang yang bodoh tentu akan mencontoh mereka menurut segala kehendak mereka. Kekuatan, keinginan itu melewati batas kalau diperangi. Dengan apakah ia dapat dikalahkan? Kalau dibunuh, pikiran pun akan hilang dan menimbulkan duka cita dan kelesuan hati. Kalau dihancurkan membuat hati tak peduli, dan terang akan menimbulkan was-was dengan menggoncangkan kegirahan hati. Kalau dimanjakan diperturutkan, akan menjadi makin berbahaya dan membawa kita ke neraka. Karmendriya. Karma perbuatan amal, indriya indra, itu menjadi pemimpin dari hati kita. Karmendriya itu jalan untuk bertemu dengan sukma. Maka orang yang telah mengetahui percampuran atau pertemuan dengan sukma mengetahui hal itu. Ada ajaran kebenaran yang menjadi puncak segala kegaiban, perdana materi lahir, sangat kecilnya tiada hingga, dengan segera pecah menjadi berlain-lain dan berganda-ganda, menjadi 25 dan 24 buah benda kebenaran. Itulah yang menjadikan segala sesuatu di 3 alam ini, benda-benda yang kasar maupun 12 buah benda yang lain, dengan kelima unsur dasar, panca mahabhuta dan kelima benda-benda yang tak terfaksikan, mantara tawa, tan mantara tak tawa. Tetapi hanya 2 buah benda yang menjadi sumbernya dan lebih sempurna. Di dalam pencabuta terdapat guna dan 5 matra atau tan matra yang sempurna. Mereka membuat hati lalai dan sangat sukar dihilangkan. Dengan senak memupuk asmara cinta dan asyik dalam hati. Segala yang bagus dilihat dan didengar tercakup olehnya. Pada waktu itu akhirnya Indrayata berkembang. Karmandriyalah yang terutama menjadi penuh keinginan. Segala keinginan terhadap rasa, bau yang wangi dan wujud yang indah. Dan segala benda melekat di hati dengan sangat kuatnya. Batas kesucian dan ketidaksucian menjadi kabut, bertempat di dalam tingkah laku makhluk dan segala manusia. Meluas di dunia, memenuhi ruangan di seluruh bola dunia. Karena dialah raja yang sangat berkuasa. Tiada celah di dunia. Demikianlah dua-duanya yang tak dapat dilihat. Kedua-duanya sangat lembut menyelip di hati, tiada bandingannya. Tidak dapat diraba dan sangat goib. Tidak dapat dipikirkan betapa ukurannya. Kedua sebenarnya satu, tidak dapat dipisah-pisahkan. Mereka itu tampak seperti bulan dengan gambar kelincinya. Dapatkah mereka itu bertempat di tempatnya yang berlain-lain? Kalau bulan terlindungi, demikian pula kelinci ikut mengalami kesukaran yang sama. Kalau bulan menerangi alam semesta, demikian pula kelinci ikut bercahaya. Demikianlah keadaan kejahatan dan kebaikan di dunia. Keduanya amatlah sukar dipisahkan dari ikatannya. Mereka terbentuk dari tirkaya, kaya, wak, cita, perbuatan, kata-kata, pikiran, yang berasal dari manusia sendiri. Segala perbuatan, kata-kata dan pikiran hanyalah merupakan pernyataan dari triknya itu. Inilah 3 sebab yang menjerumuskan manusia ke alam yama, yaitu neraka, bila cenderung ke arah kejahatan. Hukuman karma yang menjadi sebabnya. Tetapi ketiga sebab itu dapat menimbulkan tirwarga, dharna,
Kama, arta. Kesalehan, cinta, harta. Kalau segala perbuatan yang senantiasa dilakukan cenderung ke arah kebaikan, hanya trikaya satu-satunya jalan yang utama dan suci yang dapat membawa manusia ke moksa pembebasan dan persatuan dengan nirata. Cunya oleh karena itu, kerjakanlah hal itu siang dan malam agar dapat bertemu dengan Ia yang tak dapat dicapai dengan pikiran achintya. Menjaga trikaya. Tetapi sangat sukarlah menjaga trikaya agar selalu suci, karena kejahatan yang sangat sukar dipisahkan dan selalu ada dan bekerja tanpa diketahui dan tiada henti-hentinya. Sifat jahat itu memberi manusia anugerah yang berupa rasa ajaib, penuh rahasia. Sifat jahat itu tak dapat dikalahkan yang dengan sempurna, walaupun diusahakan benar-benar, karena tidak mempunyai sifat. Sebagai syarat mengalahkan kejahatan, pergunakanlah doa, sembahyang, dan segala sesuatu hal menurut ketentuan-ketentuannya. Juga pemutusan pikiran, zikir, tapa dan semedi dan lain-lain harus diusahakan dengan sungguh-sungguh. Tetapi semuanya itu belum tentu menjadi sebab diketemukan puncaka kesempurnaan yang utama. Bila manusia tak tahu dengan tempat pertemuan gaib, maka segala sesuatu tiada berguna. Karena tujuan segala yoga itu ialah agar ia juga turun. Tetapi katanya dengan tiba-tiba, ia datang untuk memberi anugerah, dan orang yang sedang bersemedi itu, tanpa mengetahuinya, bersatu badan dengan yang menjadi pusat tujuan semedi itu. Tuhan dan ia ikut bersemedi. Ia itu tidak memerlukan syarat-syarat nirsadana, tetapi menjadi syarat menuju kebahagiaan dan selalu tersembunyi di dalam semedi. Bagaikan api yang sangat tersembunyi di dalam segala kayu tiada bandingan. Walaupun dibelah dengan kapak ataupun palu, mustahil api akan keluar. Tetapi bila orang tahu mempergosokkan 2 potong kayu dengan cepat dan kuat, tentu api akan keluar membakar kayu itu sampai habis. Tujuan pertapa. Seperti itulah halnya dewa yang ada di dalam dan memenuhi segala makhluk. Ia yang meliputi dan diliputi. Ia yang dibuat makhluk dan ia membuat khalik yang tak dapat dicapai dengan pikiran dan indera, yang menjadi tujuan pertapa yang bertujuan menyembah Dewa Siwa. Ia hadir dan dapat dengan segala makhluk, ikut di dalam perbuatan-perbuatannya, tetapi juga tidak berbuat. Berapakah manusia dapat menggambarkannya dan merabanya, karena ia sungguh-sungguh bersifat tak bermateri. Itulah sebabnya ia sangat sukar ditemukan oleh orang yang mencapai kebahagiaan. Hanya pada waktu orang diam dan tak merasa menemukannya, hilang lenyap rasa dan akan dan kembali kepada kealapaan yang sempurna, ia dapat bertemu dengan dia. Adhyatimika Paramatama. Segala perbuatan orang takkan jadi tanpa dia. Kehadirannya di situ dapat dibandingkan seperti maya, khayalan, tak dapat ditunjukkan. Oleh karena itu orang yang telah tahu, hilang kehendak untuk memastikan pikirannya untuk mencapainya. Dikiranya saja yang lekang dan hatinya hening, diam dan hening suci. Pada waktu hati telah hening, sangat halus, suci dan cemerlang, maka ia hilang dan menjadi kosong belaka. Akhirnya guna kesadaran timbul, lalu dengan serta merata meliputi seluruh dunia, tapi tubuhnya sendiri tidak nampak. Pada waktu sang hayung tawa, kenyataan tertinggi menjadi satu badan dengan seseorang, maka ketemulah roh yang tertinggi, Adhyamatika Paramatama. Dan setelah demikian itu, terimalah di dalam hati orang yang sudah bertemu itu menjadi bersih dan membuat tubuhnya suci selalu. Sakit, mati, duka cita,
mana ia akan takut pada semuanya itu. Semuanya telah terbakar di dalam hatinya, karena ia telah menjadi Dewa Rudra yang maha kuasa di dunia. Kesaktian ada batasnya. Konon, demikianlah halnya orang yang telah mencapai pertemuan goib yang utama. Tetapi dan tenang, ia senang tiasa bersatu badan dan jiwa dengan Bahtera. Hatinya teguh bagikan lingga yang berdiri di tempat yang sama, dengan tetap di kerajaan Dewa Siwa. Kesaktiannya tak ada batasannya dan meliputi seluruh dunia, serta membawa kebahagiaan yang kekal. Demikianlah halnya orang yang sempurna, mencapai persatuan atau pertemuan dengan Dewa Achintya melalui dikir, abdi yang teratur. Tidak hanya dirinya sendiri yang suci, bahkan orang-orang lain pun menjadi suci karenanya. Ia berpikir bahwa kepentingan orang lain adalah kepentingannya sendiri, dan sudah barang tentu akan membawa kebahagiaan seperti hujan bagi orang lain. Itulah tandanya bahwa Tan telah mengejawantah dan bersatu diri dengan kekal dengan Dadia. Lagi pula tidak ada orang yang nista, hina, madya, pertengahan dan utama. Baginya dengan sama rata diperhatikannya kebahagiaan mereka, juga jalan lepas mereka dari neraka, sehingga dapat mencapai dunia kebahagiaan surga. Diperhatikannya, kalau melihat orang mendapat duka cita, hatinya sangat kasihan padanya. Karena itu tahu bahwa pada dasarnya orang itu tak ada bedanya. Sebenarnya semua itu sama. Yang dipikirkan dan diperbuat, tidak begitulah orang-orang yang biasa. Apa yang dipikirkan yang diperbuatnya hanyalah yang dapat memuaskan hatinya. Ia sangat tidak senang terhadap kemampuan orang lain dan berkata bahwa kemanapun nyala yang lebih. Kesalahan-kesalahannya yang besar disembunyikannya dalam dirinya dan disimpannya sehingga tidak dapat kelihatan. Tetapi bila ada kesalahan orang lain, walaupun sangat kecil, dicari-carinya dan diurai-uraikannya. Dan hati sangat senang bila melihat orang lain ada dalam kesusahan. Ia iri hati terhadap orang yang mendapat kesenangan dan bahkan berusaha untuk menjerumuskan orang yang kesukaran itu dalam kecelakaan. Orang-orang yang sangat baik dan yang sangat berbudi difitnahnya. Ia sangat marah bila dicela, senang sekali bila disanjung. Dengan berbagai-bagai cara ia menghina orang. Dengan dingin hati ia memperkecil orang yang berjasa besar. Tiada sungkan-sungkan bagi ia mengancam segala perbuatan orang asyik melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Orang-orang yang berusaha dengan beraneka jalan dan pergi kemana-mana untuk mencari Tuhan dengan dalih belum mengerti kebenarannya adalah orang yang tolol dan bingung. Demikianlah katanya menghina dan dengan perasaan puas terhadap dirinya sendiri. Demikianlah pikiran orang yang jahat, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan tamak dia mengaku dirinya hebat, padahal belum ada bukti yang diperhatikannya. Kepada umum, kata-katanya sajalah yang hebat. Ia itu seperti burung enggang, dengan patuknya yang sangat besar. Ia sendiri tak dapat terbang. Ia diam saja di dalam sarangnya, karena kemampuan tidak sepadan dengan kata-katanya. Sesungguhnya demikian akan jadi dengan orang yang tidak henti-hentinya memperturukan segala kehendak hatinya. Ia tak peduli ditertawakan orang lain, karena takut dikatakan kalah bijaksana. Karena ingin dipuji dan disanjung, ia berkata, "Tentulah saya akan menyelamatkan dunia." Janganlah dia berhasil. Sebaiknya ia terbawa masuk ke neraka. Hati seorang pendeta besar tidaklah demikian hati seorang pendeta besar yang tinggi ilmunya di dalam segala ilmu kebenaran, bukan karena loba hatinya. Kalau ia menempatkan dirinya lebih tinggi dari orang-orang lain yang menghormatinya,
karena kasihannya terhadap orang-orang itu. Maka mereka menghormatinya dan senantiasa menyembahnya dan mendewa-dewakan kebijaksanaan dan kesabarannya bagaikan hujan yang menyiram hati orang-orang yang membawa kebahagiaan. Lagi pula tidak karena permintaannya bahwa segala permata dan lain sebagainya datang kepadanya, tetapi karena kesempurnaan ilmunya yang menguasai dunia sehingga tak ada yang membantahnya. Karena ilmu yang tinggi, sang pendeta menjadi suluh laksana api yang bercahaya seperti matahari dan bulan. Dengan kebesaran jiwa yang keluar dari dirinya, dikalahkan musuhnya yang seperti kegelapan yang gulita. Hilanglah kemurkaan tamah hati segala orang yang berdosa, dan musnahlah kecemaran mereka. Dengan baiknya dibuatnya dunia, bahagia ilmunya yang luar biasa. Demikianlah tingkah laku orang yang telah mencapai kebesaran jiwa. Ilmu bagaikan api berkobar-kobar, bercahaya-haya, terang temerang, gemerlang cemerlang di dunia, tetapi tidak nampak, hanya nampak seolah sebagian. Sesuatu yang sangat halus terus-menerus, sesuatu yang hakiki itu pindah kepadanya dengan tidak salah lagi. Tetapi bila dicari di dalam hati, walaupun tak bertemu ia tak hilang. Tidak dapat ditemukan karena bersatu dengan sang pendeta. Tapi walaupun begitu tidak bercampur baur. Pencampuran dengan hayam atma adalah pertempuran di dalam batin. Dalam batin mikrokosoma, alam batin itu selalu memisahkan dari dunia. Memakrokoso dan dunia lenyap dan dia dalam batin menjadi kecil. Menjadi kecil karena kehaluan yang tak dapat dicapai dengan pikiran dan panca indera. Kalalah musuhnya yang enam hancur binasa, sedangkan hatinya suci murni, kotoran yang meliputi tak dapat melekat, dan enyah jauh-jauh dan lenyap untuk selama-lamanya. Ia tak ikut dalam keselatan dan kebenaran dunia, tapi hal itu diikuti dalam batinnya yang diam tak berbuat, diam sediam-diamnya dengan pikiran hampa, dan tersimpan di dalam batinnya segala tingkah lalu karena tiada lagi gunanya, matalah kecil tersimpan di dalam batin, dan batinnya telah tersimpan setelah tiada memerlukan pimpinnya. Demikian tingkat laku orang yang utama dan telah mencapai badan dewata, diuraikan oleh hamba yang sangat dungu dengan izin guru hamba. Tak ada gunanya karena seperti api yang bercahaya-cahaya jatuh di lautan, akhirnya padam tenggelam di kelemahan hati yang selalu menuju simpang jalan. Kekuatan wisata alam penuh nafsu adalah sangat mengganggu laksana musuh yang bagaikan lautan yang pasang tinggi. Air pasang itu menjerumuskan hatiku ke dalam kesulitan, karena akhirnya membuat hatiku terpaut kepada keduniawian. Itulah sebabnya hamba lari membawa kitab ini, lalu berselubung kain hitam yang telah compang-camping, karena tak terhingga kesedihan hamba disebabkan kurang kepandaian dan ketabahan hati untuk melaksanakan perintah Bapa hamba di dalam istana. Inilah akhir lambang yang tertulis dengan sangat buruknya dan tak ada kepentingannya untuk dipercakapkan. Sembarang kata yang tertulis sampai dengan ungkapan-ungkapan yang tercatat telah kucampur dengan perasaan yang timbul dari pikiran-pikiran yang bingung. Bapa kemudian memberi penerangan segala kata-kata sesuai kasihnya. Sukalah hamba ditertawakan orang, biarpun dicela hamba akan menerima. Lagi pula hamba memang tidak tahu akan segala seluk-beluk membuat sanjak seperti orang-orang yang ahli. Tapi hamba diperintahkan dengan keras oleh Bapa untuk mengetempatkan yang sunyi dan mempergunakan nama samaran. Takut akan ketahuan nama hamba yang sebenarnya.
hamba malu dan akan tetapi tinggal di desa dan tak akan kembali sampai akhir hidupku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, rahayu, rahayu.